Horor, detik-detik perwira militer India meregang nyawa dihabisi tentara Cina. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Kesedihan mendalam tengah dirasakan oleh keluarga mendiang Kolonel Bikamalla Santos Babu, perwira angkatan bersenjata India, tewas dalam bentrokan dengan sejumlah personel Tentara Pembebasan Rakyat Cina di Ladakh pada Selasa 17 Juni 2020. Kabar awal pasca bentrokan menyebut bahwa ada 2 orang prajurit dan 1 perwira yang tewas dibunuh personel PLA Cina. Ternyata nasib naas itu menimpa Babu yang tengah bertugas di wilayah perbatasan India dan Cina. Santoshi Babu, istri Kolonel Babu, menceritakan detik-detik sang suaminya meregang nyawa dibunuh tentara Cina. Masih terkejut dan belum percaya bahwa sang suami telah tiada, Santoshi dengan terbata berbicara tentang kronologi kematian Babu. Santoshi Babu, istri Kolonel Babu, menceritakan detik-detik sang suaminya meregang nyawa dibunuh tentara Cina. Saya merasa terintimidasi saat mendengar kabar kematian suami saya pada Selasa pagi oleh seorang perwira unit, ujar Santoshi dikutip dari Deccan Chronicle. Saya diberitahu bahwa ada bentrokan antara tentara India dan Cina di perbatasan pada Senin malam. Pada saat itu, suami saya terjatuh ke dalam kanal dengan keadaan luka parah. Dia dibawa keluar dari kanal itu dan dibawa ke rumah sakit untuk dirawat, tetapi akhirnya dia meninggal, katanya. Sebuah foto keluarga Babu diunggah sebuah media mensxp.com. Dalam foto itu, tampak Babu mengenakan pakaian dinas harian lengkap dengan tanda pangkat dan jasadnya. Bersama Santoshi dalam foto itu, Babu berpose bersama kedua anaknya, Abhigna yang saat ini baru berusia 9 tahun dan adik laki-lakinya Anirudh yang masih berusia 4 tahun. Dalam foto lainnya, sang putri Abhigna tampak tengah berdiri di depan altar mendiang sang ayah. Bocah perempuan itu tampak tengah berdoa di depan foto almarhum Babu. Sementara itu, Kolonel Santos Babu terbukti dipukul dengan besi bertabur paku di kepala. Laporan postmortem Kolonel Santos Babu, perwira yang syahid saat bentrokan sengit dengan pasukan Cina, diterbitkan. Hasil otopsi itu mengungkapkan ada luka tumpul di kepala prajurit yang kagak perkasa itu. Laporan tersebut mengindikasikan batang besi paku bertabur digunakan oleh tentara Cina untuk menyerang tentara India. Laporan itu mengisyaratkan Cina sudah merencanakan dan menunjukkan kemungkinan serangan oleh pasukan Cina di Lembah Galwan. Laporan tersebut menguatkan pendirian India yang dinyatakan oleh Kementerian Luar Negeri. Dia secara khusus menyebutkan bahwa Tiongkok telah merencanakan dan merencanakannya. Dua pihak yang harus dengan cermat menerapkan pemahaman yang dicapai oleh Komandan Senior pada 6 Juni 2020, katanya. Pasukan kedua belah pihak juga harus mematuhi perjanjian dan protokol bilateral. Mereka harus menghormati dan mengamati LAC secara ketat. Kemudian tidak boleh mengambil tindakan sepihak untuk mengubahnya. Sedangkan Kolonel Babu dibaringkan dengan kehormatan militer penuh. Jasad almarhum perwira dibawa ke kota asalnya, Suryapet, pada Kamis 18 Juni 2020. Ayahnya, B.U. Pender, melakukan ritual terakhir bersama dengan istri petugas, Santoshi. Putrinya yang berusia 9 tahun juga hadir pada saat upacara. Orang-orang berkumpul di sepanjang jalan ketika kendaraan militer membawa jenazah perwira pemberani itu. Dia kehilangan nyawanya dalam bentrokan dengan pasukan Cina di daerah Galwan di Ladakh Timur. Kerumunan itu meneriakkan slogan-slogan Santos Babu Amar Rahe, Bharat Mata Ki Jai, dan Vande Mataram ketika kendaraan melewati kota.
20 prajurit Angkatan Darat India termasuk Kolonel Babu, Komandan 16 Resimen Bihar yang menjaga garis kontrol aktual LAC di daerah itu tewas ketika bentrokan hebat terjadi antara pasukan India dan Cina pada Senin 15 Juni 2020 malam. Itu menjadi insiden pertama dalam 45 tahun terakhir. Di sisi lain, perwira India Kolonel B. Santos Babu dan 19 prajurit dibunuh militer Cina. Siap-siaplah perang. Perwira militer India Kolonel B. Santos Babu beserta 19 orang lain meninggal dunia pasca bentrok dengan militer Cina. Hubungan kedua negara pun langsung memanas. India pun memborong 33 jet tempur dari Rusia. Angkatan Udara India mengumumkan pembelian 12 jet tempur Sukhoi dan 21 jet tempur MiG-29. Diperkirakan pembelian 33 jet tempur baru bernilai Rp5.000 skor setara 9,4 triliun. Akan diputuskan Kementerian Pertahanan India minggu depan. India Today melansir khusus untuk pembelian MiG-29 dari Rusia akan ada modifikasi untuk peningkatan jet tempur kemampuan. Pembelian jet tempur baru ini merupakan yang kedua kalinya di era Perdana Menteri Modi. Sebelum India memborong 36 jet tempur Rafale dari Prancis yang kontraknya ditandatangani pada 2016 lalu. India memakamkan 20 tentaranya pada Kamis 18 Juni 2020 yang tewas dalam bentrokan berdarah melawan tentara Cina di Lembah Galwan, Ladakh Timur pada Senin 15 Juni 2020. Tentara yang tewas adalah anggota Resimen 16 Bihar termasuk sang komandan infanterinya Kolonel B. Santos Babu. Identitas ke-20 tentara India yang tewas adalah pertama Kolonel B. Santos Babu, kedua Naib Subedar Nuduram Soret, ketiga Naib Subedar Mandep Singh, keempat Naib Subedar Satnam Singh, kelima Hafildar Kapalani, keenam Hafildar Sunil Kumar, ketujuh Hafildar Bipul Roy, ke-8 Naik Depak Kumar, ke-9 Sepoy Rajesh Orang, ke-10 Sepoy Kundan Kumar Oja, ke-11 Sepoy Ganesh Ram, ke-12 Sepoy Chandra Kanta Pradhan, dan ke-13 Sepoy Ankus, ke-14 Sepoy Gurbinder, ke-15 Sepoy Gurtaj Singh, ke-16 Sepoy Chandan Kumar, ke-17 Sepoy Kundan Kumar, ke-18 Sepoy Aman Kumar, ke-19 Sepoy Jai Kishore Singh, dan ke-20 Sepoy Ganesh Hansda. Di sisi lain, tewas saat bentrok dengan Cina, beberapa jenazah tentara India dimutilasi. Bentrokan antara tentara Cina dan tentara India di kawasan Lembah Galwan menewaskan 20 tentara India. Laporan menyebut beberapa jenazah tentara India itu ada yang dimutilasi. Seperti dilansir India Today, Sabtu 20 Juni 2020, beberapa jenazah tentara India dari 20 tentara yang tewas dalam bentrokan itu dilaporkan ada yang dimutilasi. Laporan ini belum mendapat konfirmasi resmi dari otoritas maupun militer India. Namun pada Kamis 18 Juni waktu setempat beredar sebuah foto yang menunjukkan senjata yang dipakai dalam bentrokan tentara India dan Cina. Foto tersebut menampilkan tongkat pemukul yang dipasangi paku tajam dan kawat berduri di sekelilingnya. Media Inggris BBC memperoleh foto itu dari seorang perwira senior militer India di perbatasan India-Cina yang mengatakan senjata itu digunakan oleh tentara Cina. Analis pertahanan Ajay Sukla yang pertama kali mencuitkan gambar tersebut menyebut penggunaan senjata itu menandakan perilaku yang barbar. Diketahui bahwa bentrokan antara tentara India dan Cina tidak melibatkan senjata api. Ketiadaan senjata api ini bermula pada kesepakatan 1996 antara kedua pihak yang setuju bahwa senjata api dan peledak dilarang di sepanjang perbatasan di Lembah Galwan agar ketegangan tidak bereeskalasi. BBC juga melaporkan bahwa 10 tentara India dibebaskan oleh Cina usai bentrok ini. Menurut Shiv Aror, editor senior di harian India Today, pembebasan tentara India memunculkan sejumlah poin kunci dalam perundingan kedua pihak pada Rabu.
17 Juni 2020. Laporan soal pembebasan 10 tentara India ini muncul setelah beredar foto senjata yang digunakan dalam bentrokan itu. Para serdadu kedua negara sempat terlibat baku hantam di kawasan yang disengketakan ini. Sejak Mei lalu, namun kematian sejumlah tentara akibat bentrokan pada Senin 15 Juni 2020 adalah korban tewas pertama dalam setidaknya 45 tahun terakhir. Laporan-laporan media India yang belum terkonfirmasi menyebutkan sedikitnya 40 serdadu Cina tewas, namun Cina belum merilis informasi mengenai jumlah korban.